Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Drawsari di mata kuliah Auditing 1. Kali ini kita akan bertemu di pertemuan ke-7 sebelum ujian tengah semester. Dan untuk soal ujian tengah semester dan info lainnya nanti akan saya bahas di grup di pemberitahuan. Izin saya untuk share screen. Baik teman-teman, pada pertemuan ketujuh kita akan membahas yang namanya bukti audit ya, yang membahas mengenai bukti audit. Oke. Apa sih tujuannya, tujuan dari instruksional dalam menyelesaikan bab ini terkait dengan bukti audit? Yang pertama adalah teman-teman diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian dari bukti audit itu sendiri, prosedur audit, dan temuan audit itu seperti apa. Yang kedua, yakni memahami pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas bukti audit. Ketiga, memahami hal-hal yang mempengaruhi tingkat persuasif dari bukti audit itu sendiri. Keempat, yakni mengetahui jenis bukti audit dan tingkat kompetensinya. Selanjutnya, teman-teman diharapkan nantinya mampu mengetahui jenis prosedur audit beserta bukti-bukti audit yang terkait. Selanjutnya, yakni memahami jenis temuan audit beserta cara penyajiannya, memahami hubungan antara tujuan audit, prosedur audit, bukti audit, dan temuan audit. Selanjutnya, yakni memahami jenis pengujian dalam audit itu apa saja, nanti kita akan bahas pada hari ini, serta mampu merancang program audit itu seperti apa. Ini ya, ini adalah tujuan dari perkuliahan kita pada hari ini, pertemuan ketujuh. Sebelumnya, kita harus mengerti dulu apa sih yang disebut dengan bukti audit. Nah, di sini bukti audit itu dapat didefinisikan sebagai semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit terkait dengan laporan keuangannya itu dapat disajikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh auditor. Nah, informasi ini beragam tergantung pada tingkat pengaruhnya terhadap keputusan auditor mengenai apakah laporan keuangannya itu telah disajikan sesuai dengan PABU ya, prinsip akuntansi berlaku umumnya seperti apa. Lalu tujuan apakah kinerja auditannya itu telah sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan audit lainnya. Setelah itu, kita harus mengerti istilah dari kata bukti. Nah, bukti itu memang sering kita dengar berkaitan dengan suatu proses audit ya, dan sering dipadankan dengan istilah audit, serta tidak hanya digunakan oleh teman-teman auditor dalam audit, tetapi juga digunakan oleh para peneliti ya, atau ilmuwan ya, pengacara atau ahli sejarah. Kadang bahasanya itu ya bukti. Nah, kalau kita berbicara di akuntansi, berarti kita bahasanya dengan bukti audit berarti adalah informasi yang digunakan oleh auditor itu untuk mengetahui apakah informasi yang diaudit sudah disajikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh auditor. Pertimbangan pengambilan keputusan bukti audit. Nah, masalah utama pengambilan keputusan atas bukti audit adalah ada dua ya teman-teman di sini. Yang pertama adalah penentuan jenis. Yang kedua adalah jumlah bukti yang memadai untuk mengambil kesimpulan. Jadi dari dua masalah utama itu, untuk menentukan jenisnya, lalu untuk jumlah bukti auditnya, untuk mengambil kesimpulan, itu adalah masalah utama yang seringkali dihadapi oleh teman-teman auditor saat pengambilan keputusan dari bukti audit itu sendiri. Di sini terdapat keputusan auditor dalam mengumpulkan bukti audit dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yakni prosedur audit apakah yang digunakan. Jadi teman-teman auditor harus menentukan terlebih dahulu prosedur-prosedur audit apa saja yang harus digunakan. Yang kedua, berapa sih jumlah sampel yang akan diuji dengan prosedur tersebut. Nah, itu juga akan juga perlu dilihat oleh auditor dalam mengambil pengumpulan bukti auditnya.
Setelah itu, item mana saja yang dipilih sebagai sampel dari populasi. Nah, ini ya, kapan akan melakukan prosedur audit ini? Nah, ini adalah tahapan-tahapan 4 bagian dalam pengumpulan bukti audit yang harus disiapkan oleh auditor di saat perencanaan awalnya. Ini ya, ada 4 ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam pengambilan bukti audit. Ya, sudah jelas di layar bahwa di sini, sebentar, bahwa di sini ada aspek keputusan bukti audit, penjelasan, dan contoh prakteknya. Yang pertama, kita berbicara dulu mengenai prosedur audit yang digunakan. Berarti kalau kita menggunakan prosedur audit yang digunakan, itu adalah menentukan jenis bukti auditnya itu apa. Nah, biasanya auditor itu akan melakukan konfirmasi piutang, pemeriksaan fisiknya bagaimana, lalu penelusuran dokumen, itu terkait dengan menentukan jenis bukti auditnya. Lalu apabila auditor akan menentukan jumlah sampel, menentukan ukuran sampel yang akan diaudit. Misal, kita ambil sebagai auditor kita mengambil 30 transaksi dari 200 populasi. Nah, jadi kita memilih ya. Selanjutnya adalah pemilihan item sampel. Pemilihan item sampel itu menentukan metode pemilihan. Misal kita lihat ada 10 transaksi terbesar dan kita ambil 20-nya acak. Nah, itu adalah contoh prakteknya dalam auditor mengambil sampel. Waktu pelaksanaannya biasanya itu ditentukan oleh waktu si auditornya. Misal Desember itu fisik persediaannya itu berapa. Terus di bulan Januari auditor akan menilai konfirmasi piutang baik yang tertagih maupun yang tidak tertagih di dalam laporan keuangan klien. Selanjutnya, tingkat persuasif bukti audit. Nah, di tingkat persuasif bukti audit, kita akan melihat seberapa kuat bukti audit itu mendukung opini auditor ya teman-teman ya. Nah, yang pertama dengan adanya kendala biaya, terus sifat dari bukti audit itu sendiri, biasanya jarang sekali auditor itu mencapai tingkat keyakinan yang absolut ya atas kebenaran opini yang dibuatnya. Nah, kadang-kadang seperti itu ya auditor ya. Lalu, auditor itu juga harus mengumpulkan bukti audit yang semaksimal mungkin sehingga opini yang dikeluarkannya itu adalah benar dengan tingkat keyakinan yang tinggi walaupun bisa kita katakan itu bukan absolut ya. Dengan mengkombinasikan semua bukti yang tadi kita peroleh selama proses audit, auditor itu dapat memutuskan apakah bukti-bukti audit tersebut telah secara memadai mendukung auditor untuk mengeluarkan laporan audit. Nah, itu perlu kita bahas lebih lanjut nanti ya. Faktor-faktor yang menentukan tingkat persuasif bahan bukti kurang lebihnya bisa kita lihat dari tingkat kompetensinya apa. Lalu yang kedua adalah tingkat kecukupannya. Ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persuasif dari bukti audit itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai tingkat kompetensi. Nah, tingkat kompetensi ini dia mencerminkan sejauh mana sih bukti audit dapat dipercaya dan jika suatu bukti audit dianggap sangat kompeten, maka bukti audit tersebut akan sangat membantu auditor dalam melakukan penyusunan temuan audit dan memberikan opini audit. Nah, kompetensi dari bukti audit ini sering digunakan bergantian dengan keandalan bukti audit atau reliability of evidence ya. Nah, di sini tingkat kompetensi audit tergantung pada prosedur audit apa yang akan digunakan. Selanjutnya, tingkat kompetensi bukti audit itu dapat ditingkatkan dengan kita dapat memilih prosedur audit mana atau yang mengandung lebih dari 7 karakteristik bukti audit. Nah, apa sih 7 karakteristik bukti audit tersebut?
Yang pertama adalah relevansi. Di sini yang kedua tingkat independensi penyedia informasi. Tiga, tingkat efektivitas pengendalian intern dari auditan. Keempat, pengetahuan langsung dari auditor. Kelima, kualifikasi dari penyedia informasi. Keenam, tingkat objektivitas. Dan yang terakhir adalah tepat waktu. Jadi ketujuh karakteristik dari bukti audit ini wajib dilakukan oleh seorang auditor. Karakteristik bukti audit yang kompeten. Nah, teman-teman, di layar sudah teman-teman bisa lihat bahwa ada karakteristik bukti audit yang kompeten. Tujuannya yang pertama adalah eksistens atau keberadaannya. Yang kedua, kelengkapannya. Berarti bukti audit yang kompeten itu ada dua kategori. Yang pertama, keberadaan kejadiannya. Yang kedua, kelengkapannya. Nah, terkait dengan dokumen existence atau keberadaan kejadian, itu biasanya terkait dengan dokumen akuntansi. Misal, kalau di laporan keuangan ya kita ada faktur, faktur penjualan, faktur pembelian, misalnya. Nah, arah penelusurannya dari catatan dokumen tersebut, dari faktur, terus dari faktur itu muncul yang namanya surat jalan atau bukti pengiriman. Nah, biasanya teman-teman auditor itu akan menanyakan pertanyaan apakah yang dicatat memang benar-benar terjadi. Ada kolom konfirmasi. Sebagai seorang auditor, kita perlu melakukan konfirmasi atas terbitnya faktur yang diterbitkan oleh bagian terkait. Apakah yang dicatat tersebut memang benar-benar terjadi. Nah, contoh case-nya atau contoh kasusnya ya ini faktur penjualan dicek ke surat jalan dan itu memastikan tidak adanya penjualan fiktif ya. Jadi teman-teman bisa cek nanti kalau teman-teman sudah menjadi seorang auditor. Nah, teman-teman harus cek tuh kwitansi faktur penjualannya itu benar-benar terjadi, benar-benar dikeluarkan dari departemen terkait atau hanya dibuat-buat saja. Nah, setelah itu kita bisa cek juga surat jalannya dan memastikan memang tidak ada penjualan fiktif. Ya. Yang kedua yakni completeness ya atau kelengkapan. Berarti kelengkapan ini terkait dengan dokumen-dokumen sumber eksternal, biasanya non-akuntansi ya kalau keberadaan kejadian itu berkaitan dengan dokumen akuntansi. Kalau completeness itu tidak berkaitan dengan dokumen akuntansi, misalnya tadi apakah ada PO-nya dari sebelum penerbitan fakturnya itu, apakah ada surat jalannya. Nah, nanti akan ditelusur. Nah, teman-teman auditor pasti akan menanyakan apakah semua transaksi yang terjadi itu sudah tercatat, ya. Apabila sudah, surat jalan tersebut dicek ke faktur dan dia akan memastikan tidak ada pengiriman barang yang luput ya dari pencatatan. Jadi semua pencatatan apapun itu harus dicatat ya. Lalu yang kedua adalah tingkat kecukupan atau sufficiency. Nah, tingkat kecukupan bahan bukti ini diukur dari jumlah sampel yang diambil oleh auditor. Misalnya, jumlah bukti yang diperoleh adalah 100 sampel akan lebih cukup daripada bukti yang diperoleh untuk 50 sampel. Nah, faktor-faktor penentunya apa saja? Yang pertama ada perkiraan auditor akan terjadi salah saji. Yang kedua ada efektivitas dari pengendalian internal auditan. Nah, ini ya, itu adalah tingkat kecukupan. Selanjutnya adalah dampak gabungan dari kompetensi dan kecukupan. Nah, teman-teman kita bisa dilihat di layar bahwa tingkat kecukupan persuasif bukti audit itu hanya dapat dievaluasi bila telah menganalisa gabungan kriteria tingkat kompetensi dan tingkat kecukupan, termasuk dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi dan tingkat kecukupan. Nah, di sini kita lihat hal yang sama juga berlaku pada sejumlah kecil sampel yang hanya terdiri dari satu atau dua yang merupakan bukti yang kompeten. Nah,
Karena itu, teman-teman auditor itu harus mengevaluasi apakah bukti audit telah memenuhi kriteria kompetensi dan kecukupan, termasuk faktor yang mempengaruhinya dalam menentukan tingkat persuasif dari bukti audit tersebut. Nah, terdapat hubungan langsung ya, empat keputusan bukti audit dengan dua kriteria kualitatif yang menentukan tingkat persuasif dari bukti audit sebagai berikut. Ini teman-teman bisa lihat di tabel, nih, keputusan bukti audit. Apabila kita lihat mulai dari prosedur pelaksanaan audit dan waktu pelaksanaannya, kita bisa lihat dari kompetensinya, dari relevansinya, sampai dengan ketetapan waktu. Nah, ketetapan waktu ini adalah waktu pelaksanaan prosedur audit bagian dari periode yang diaudit. Nah, ketika teman-teman auditor akan memilih sampel dan item yang dipilih, maka teman-teman dari auditor itu harus memperhatikan tingkat kecukupannya, ukuran sampel yang memadai, serta memilih item populasi yang tepat, ya. Ini saya izin, mohon maaf karena di sini sedang ada perbaikan ya teman-teman ya. Nah, tingkat persuasif bukti audit dan biaya. Dalam mengambil keputusan mengenai bukti audit, selain faktor tingkat persuasi, biaya itu adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil bukti audit. Nah, sangat jarang sekali apabila hanya tersedia satu jenis bukti audit yang memverifikasi informasi itu bagi teman-teman auditor itu sangat jarang ya, bahkan tidak kami lakukan. Selanjutnya adalah tingkat persuasif dan biaya dari semua alternatif bukti audit itu harus dipertimbangkan sebelum memilih alternatif bukti audit yang terbaik. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, di sini kita melihat bahwa tujuan dari auditor adalah mendapatkan bukti-bukti audit yang kompeten dalam jumlah yang cukup dengan total biaya yang kecil ya. Itulah kenapa ya teman-teman dijadikan alasan bahwa untuk mengabaikan prosedur yang penting untuk tidak mengumpulkan jumlah sampel yang memadai itu penting sekali untuk auditor ya. Ini adalah jenis-jenis bukti audit, mulai dari pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumen prosedur analitis, wawancara dengan auditan, pelaksanaan kembali, lalu pengamatan. Nah, ini ya, jenis bukti audit itu ada 4 keputusan. Nih, teman-teman bisa lihat di layar bahwa ada kualifikasi dan pelaksanaan, ada standar auditing, pengumpulan bukti audit, jenis bukti auditnya, lalu prosedur auditnya. Nah, ini adalah hubungan antara standar audit, jenis audit, dan 4 keputusan dari yang diadaptasi dari auditing and integrated approach, ARENS dan lookback. Jadi ini adalah hubungan yang jelas ya antara standar audit bagaimana dengan pengumpulan bukti auditnya bagaimana, jenis auditnya bagaimana sampai dengan prosedur audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Di layar juga sudah nampak bahwa ada hubungan antar standar audit, yakni jenis audit, seperti apa standar audit. Standar audit itu berarti aturan yang harus dimiliki oleh auditor terkait dengan kecukupan, ketepatan bukti, objektivitas, dan independen. Pengumpulan bukti audit, kalau pengumpulan bukti audit itu terkait dengan proses mencari dan mengumpulkan buktinya itu seperti apa. Nah, jenis jenis bukti audit itu biasanya adalah kategori yang bisa dikumpulkan, baik dia fisik, baik bukti audit berdasarkan konfirmasi, berdasarkan dokumentasi, atau berdasarkan analisisnya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara langkah prosedur audit berarti adalah langkah khusus untuk memperoleh dari bukti audit itu sendiri. Nah, di sini sampai dengan keempat keputusan bukti. Nah, keputusan teknis auditor bukti tadi ya ada 4. Pertama, prosedur apa saja yang dilaksanakan, ukuran sampelnya apa saja, waktu ujinya kapan, jenis buktinya apa fisik, dokumen, dan analisis. Nah,
Terkait dengan pelaporan berarti terkait dengan penyajian kesimpulan dari auditor itu sendiri. Nih, ini pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik didefinisikan sebagai pemeriksaan atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas tangible aset ya. Teman-teman kalau melakukan pemeriksaan fisik itu bisa dilakukan atas tangible asset. Dan jenis bukti audit ini sering berhubungan dengan yang namanya persediaan, kas. Bisa teman-teman auditor juga memverifikasi investasinya, piutangnya, fix asetnya berapa, itu kita harus konfirmasi kepada auditan ya. Di sini kita harus memisahkan antara pemeriksaan fisik atas aktiva, seperti misal investasi dan kas kita periksa sendiri. Lalu ada dokumen seperti faktur pembeliannya, laporan penerimaan barangnya, itu juga mempengaruhi ya. Nah, sampai dengan secara umum pemeriksaan fisik itu adalah bisa kita katakan adalah objek dalam menentukan jumlah keterangan dari aktiva yang kita periksa, ya. Itu terkait dengan pemeriksaan fisik. Nah, konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Konfirmasi adalah penerimaan tanggapan dari pihak ketiga yang independen dalam baik dalam bentuk wawancara maupun tertulis. Gunanya untuk apa? Teman-teman auditor itu gunanya untuk memverifikasi ketepatan dari informasi yang dinyatakan oleh auditor tadi, benar atau tidak ya? Nah, di sini IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu telah mendefinisikan konfirmasi itu bisa kita peroleh atau kita nilai ketika kita melakukan komunikasi langsung ya dari pihak ketiga dari pihak ketiga atas jawaban atau suatu permintaan konfirmasi. Nah, ini ada beberapa proses konfirmasi mencakup yang pertama pemilihan unsur yang diminta atau yang dikonfirmasi. Kedua, perancangan permintaan konfirmasi. Yang ketiga, pemberitahuan permintaan. Yang keempat, pemberitahuan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Yang kelima, penerimaan jawaban dari pihak ketiga. Yang keenam adalah penilaian terhadap informasi. Nah, di sini IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia itu menjelaskan ada dua bentuk permintaan konfirmasi. Ada konfirmasi yang bentuknya positif, ada konfirmasi yang bentuknya negatif. Nah, konfirmasi yang bentuknya negatif itu konfirmasi yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, itu adalah konfirmasi yang negatif. Kalau konfirmasi positif, konfirmasi tersebut membutuhkan jawaban. Jadi biasanya auditor itu dia juga mengirim surat konfirmasi dalam dua bentuk, konfirmasi positif ataupun konfirmasi negatif. Nah, ini dokumentasi. Kalau dokumentasi itu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas catatan dan dokumen auditan. Nah, selanjutnya dari dokumen-dokumen tersebut biasanya nanti akan diklasifikasikan menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal. Itu benar-benar harus dicatat oleh bagian klien. Klien harus wajib mencatat dokumen-dokumen yang masuk ke dokumen internal ataupun dokumen eksternal. Nah, selanjutnya adalah proses analitis. Prosedur analitis ini menggunakan perbandingan hubungan korelasi ya. Biasanya dia akan melihat apakah saldo akun itu disajikan atau ditulis secara layak di laporan keuangan ya. Apa sih tujuan dari prosedur analitis? Yang pertama adalah memahami sifat industri dari usaha auditan. Yang kedua adalah memperkirakan kemampuan auditan untuk melanjutkan usahanya atau going concern-nya. Yang ketiga, mengindikasi terjadinya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Keempat, mengurangi pengujian terinci. Itu adalah tujuan dengan diadakannya prosedur analitis. Tahapan selanjutnya adalah wawancara. Nah, kalau
wawancara itu adalah proses mendapatkan informasi baik tertulis maupun lewat kalimat langsung sebagai tanggapan atas pernyataan dari auditor. Nah, si auditor ini dia akan melakukan nanti ya pengujian menggunakan dokumentasi dan pengamatan. Gunanya untuk apa? Gunanya ya ini untuk menentukan apakah semua transaksi itu telah dicatat sesuai dengan tujuannya dan telah diotorisasi dengan cara yang telah dinyatakan tadi ya. Prosedur-prosedurnya tadi yang sudah Bu Risma jelaskan di awal. Pelaksanaan kembali. Nah, pelaksanaan kembali ini artinya adalah mencakup pengecekan kembali terhadap sampel dari perhitungan dan informasi yang diberikan oleh auditan selama periode audit. Nah, sampai dengan ini, pelaksanaan kembali itu dilakukan oleh teman-teman auditor sebagai dasar biasanya menggunakan perangkat lunak komputer. Sekarang banyak software-software audit, salah satunya yaitu Atlas yang digunakan oleh teman-teman auditor dalam eh, audit laporan keuangan klien. Nah, ini adalah prosedur dari pelaksanaan kembali. Bisa dilihat dari nilai piutang pelanggan, saldo kas di laporan keuangannya dicek langsung oleh auditor, biaya gaji dan karyawannya, lalu nilai persediaan akhirnya. Di sini auditor akan memastikan semua nilai yang tercantum di akun tersebut adalah sama seperti yang dilaporkan di laporan keuangan, ya. Pengamatan. Ini adalah jenis bukti dan tingkat kompetensi, pemeriksaan fiksi, konfirmasi, dokumen. Tadi sudah Bu Risma bahas. Lalu di sini ada ini ya, sumber bukti audit. Nah, di sini adalah hubungan antara proses audit, jenis bukti, dan asersi, sampai dengan yang terakhir ini adalah evaluasi bukti audit. Jadi di sini teman-teman bisa melihat adalah tabel evaluasi dari bukti audit, mulai dari mendapatkan bukti melalui prosedur audit sampai dengan auditor memberikan pendapat wajar atau dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar sesuai dengan keadaan laporan keuangan yang diaudit. Oke, baik teman-teman, pada hari ini telah kita selesaikan materi pertemuan ketujuh, yakni bukti audit. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui siakat, WhatsApp, atau WhatsApp group. Saya akhiri, apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.